waktu dan tempat kami persilakan. Oh, terima kasih. Wahyu 10. Kitab terbuka. Satu. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagai tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah itu aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aras yang sudah membacakan. Kita tadi mendengar kedatangan Tuhan tidak akan ada penundaan lagi. Oh, biarlah kita berjaga-jaga dan kita siap mendengarkan hambanya Pak Pendeta Palungan, Pak Daniel Palungan untuk sharing firman kita Wahyu pada pagi ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur, kita wajib untuk memuji Tuhan karena kebaikannya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat segar adalah karena kemurahan Tuhan. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan tadi dari Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 ayat yang terakhir. Dan sekali lagi saudara bahwa Wahyu itu adalah sejarah, sekalipun di dalamnya memang ada pernyataan-pernyataan yang bersifat profetis, ada sastra puisi, ya. Tetapi itu juga tidak berarti bahwa kita tidak bisa melihat kesejarahan dari nubuat dan puisi itu.
Nah, sampai di pasal 10 ini saudara kita melihat bahwa ada satu interval lagi terjadi di sini, di mana tadinya itu penghukuman, dan kita sudah sampai kepada sangkakala yang ke-6. Mau masuk ke sangkakala yang ke-7, ada kisah lain yang diselipkan di dalamnya. Nah, tentu ini ada maksud-maksud Tuhan, dan saya sangat kagum dengan Alkitab ini, betapa sistematisnya penulisan Alkitab itu, khususnya kitab Wahyu. Ya, jadi walaupun hukuman itu terpotong-potong kelihatannya, tetapi ternyata dalam setiap bagian-bagian yang disisipkan itu ada maksud-maksud Tuhan yang lain, yang juga tidak berbeda dengan bagian-bagian yang dipotong-potong itu. Nah, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Nah, ini malaikat dikatakan, saudara. Tetapi apakah ini malaikat ciptaan atau malaikat khusus? Ya, ini berbicara tentang malaikat khusus, bukan malaikat ciptaan, juga bukan serafim yang ada di depan atau di sekeliling takhta yang maha kudus di dalam surga itu. Nah, karena di dalam Wahyu pasal 1, ya, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15, kita baca di situ ada deskripsi-deskripsi yang walaupun tidak persis sama, tetapi pantas untuk kita samakan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Nah, siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 1, 12 sampai 15 ini, itu tidak lain adalah yang awal dan yang akhir, dan itu adalah Yesus. Nah, jadi Wahyu pasal 10 ayat 1 ini ada satu hal yang sangat penting yang perlu dipahami oleh saudara dan saya, dan juga oleh Yohanes secara khusus, karena yang datang kepadanya itu bukan malaikat biasa, tetapi malaikat Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, Perjanjian Lama, malaikat kemudian diikuti dengan kata Tuhan yang huruf besar semua. Itu Malak Yahweh. Ini adalah bentuk penyataan dari pribadi kedua di dalam Allah Tritunggal itu. Jadi ini Yesus sendiri yang datang kepada Yohanes dalam rupa malaikat. Nah, karena Yesus sendiri yang datang kepada Yohanes dalam bagian ini menandakan bahwa ada satu berita penting, ada satu tugas penting
yang harus dikerjakan dan disampaikan oleh Yohanes. Nah, ya, jadi ayat 1 itu Yesus. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi saudara bayangkan di tepi pantai ada garis batas antara darat dan laut, ya. Nah, jadi malaikat ini berdiri di tepi pantai itu, kaki kanannya di dalam laut, di atas laut, dan kaki kirinya di atas tanah atau daratan, tanah yang kering itu. Nah, saya mencari literatur untuk apa maksud ini, dan kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa, 2 atau 3 literatur yang saya baca itu adalah menandakan bahwa seluruh bumi, darat dan laut itu ada di bawah kekuasaan dari malaikat yang berdiri di atas laut dan darat itu. Nah, jadi ini memperkuat ayat 1 bahwa yang datang kepada Yohanes itu bukanlah malaikat biasa, tetapi dia adalah Teofani atau malaikat Yahweh, ya, karena dia adalah pribadi yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Nah, jadi kaki sebelah di atas laut dan kaki sebelah di atas darat itu menandakan bahwa dia yang punya kekuasaan atas laut dan darat, ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, di dalam versi-versi yang lain itu, di sini dikatakan bahwa guru di sini itu menyahut kepada apa yang diperdengarkan oleh dia yang berdiri di atas laut dan bumi itu, darat itu. Yang dikatakan bahwa para guru itu berkata, amin. Ya, amin. Jadi, malaikat itu berseru menyampaikan sesuatu dengan nyaring, dan 7 guru itu menyaut dengan kata amin. Ya, tetapi di bagian yang lain nanti kita akan lihat bahwa ada keterangan guru ini justru berbicara. Nah, apakah guru yang menyaut ini yang kemudian berbicara juga, atau malaikat itu berseru dengan suara yang bagaikan guru? Nah, itu ada 2 kemungkinan, tetapi itu tidak terlalu penting untuk kita bahas apakah itu guru yang menyahut amin atau suara dari malaikat itu yang nyaring keras bagaikan guru yang menggelegar itu. Ya, karena di sini dikatakan hanya seperti singa yang mengaum. Nah, singa yang mengaum itu ya sama seperti kalau sering saudara dengar itu geledek itu. Suara guru di langit itu ya, kadang-kadang singa itu ya suaranya mendekat itu. Nah, jadi suaranya begitu keras bagaikan guru. Nah, jadi bisa bahwa suara yang mengeluarkan kata-kata yang memiliki arti itu datang dari dia yang berdiri di atas laut. Atau bisa juga dia yang berbicara tetapi disampaikan melalui guru yang menggelegar itu. Nah, itu hanya prosesnya saja, ya. Tetapi yang kita mau cari di sini adalah apa yang sedang disampaikan itu. Nah, dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, nah ini maksudnya gitu ya. Aku mau menuliskannya
Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi jelas didengar oleh Yohanes apa makna kata-kata yang diucapkan oleh malaikat melalui guru itu, tetapi ada perintah yang mengatakan meteraikan, artinya simpan, rahasiakan, dan jangan diungkap. Coba kita ke ayat 7 dulu. Ya, apa yang tertulis di dalam kata-kata itu? Ayat yang ke-7 saya bacakan dulu ya. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia berikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi sebenarnya apa yang tersimpan di dalam perkataan guru itu juga sudah dinyatakan kepada para nabi. Nah, oleh karena itu nanti ya, saya akan membukakan beberapa ayat dari Alkitab Perjanjian Lama tentang berita yang didengar oleh Yohanes ini, itu sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Tuhan kepada nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Tetapi di sini Yohanes dilarang untuk menyingkapkan, ya. Simpanlah dulu itu, karena akan ada waktunya nanti ada yang menyatakan apa isi daripada perkataan guru atau perkataan malaikat yang disampaikan melalui guru itu, ya. Nanti kita akan paham dengan sendirinya nanti. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Ya, itu kalau kita baca juga itu di dalam Perjanjian Lama, ini adalah satu metode untuk orang yang sedang mengangkat tangan kanannya itu hendak mengucapkan satu janji. Ya, dipakai kata sumpah di sini, tetapi sumpah itu juga bisa berarti janji. Nah, biasanya saudara-saudara di dalam Alkitab kita baca bahwa seorang itu berjanji berdasarkan atau demi dia yang lebih tinggi dari dirinya. Ya, ini memberikan sedikit satu penggambaran yang lain tentang malaikat yang berdiri di atas darat dan laut itu. Kalau di sini dia mengangkat tangan kepada dia yang duduk di atas takhta yang berkuasa selama-lamanya itu, ini memberikan sedikit pemahaman bahwa dia itu lebih rendah karena dia mau bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya. Tetapi di dalam Perjanjian Lama juga kita menemukan bahwa Allah kalau berjanji atau kalau bersumpah itu, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dirinya, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, karena itu maka di atas tadi kita katakan pasal ini mengatakan bahwa dia adalah penguasa atas langit dan bumi, atas seluruh alam semesta. Itu tidak lain adalah Allah sendiri. Nah, tetapi di dalam ayat yang kelima di sini dia mengangkat tangan untuk hendak mengucapkan satu janji atau sumpah. Ini berarti bahwa dia tidak bersumpah demi dia yang lebih tinggi dari dirinya, tetapi dia bersumpah demi dia yang sederajat dengan dirinya. Dan itu dimungkinkan di dalam Perjanjian Lama, seperti yang saya sudah kutip tadi itu, bahwa Allah itu bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, jadi jaminannya adalah dirinya sendiri. Karena itu malaikat Tuhan yang saya sudah terjemahkan tadi di sini adalah Yesus, ya, dia bersumpah demi Bapa yang setara dengan dirinya. Ya, jadi itu dimungkinkan karena bersumpah kepada dia yang setara itu atau demi dia yang setara itu sama dengan Yahweh bersumpah di dalam Perjanjian Lama demi dirinya sendiri, yaitu ya dirinya itu sendiri yang menjadi
jaminan pengesahan dari janji itu. Ya. Jadi bukan malaikat biasa di sini sekali lagi, tetapi malaikat Yahweh, malaikat Tuhan, dan dia bersumpah kepada dia yang setara. Nah, dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ini sumpahnya. Ya, dia bersumpah demi dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan segala sesuatu itu, bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Ya, Ibu Hana tadi mengucapkan kedatangan Tuhan. Ini bukan kedatangan Tuhan yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal 10 ayat 6 ini. Tetapi penghukuman sangkakala yang ke-7 itu tidak akan ditunda lagi, akan segera ditumpahkan ke atas muka bumi ini. Ya, jadi ini satu pernyataan yang tidak bisa digagalkan atau digugat oleh siapapun, karena janji ini atau sumpah ini diucapkan oleh Dia pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang juga adalah pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, beserta dengan segala yang ada di dalamnya. Nah, karena itu maka janji atau sumpah ini itu teguh, tidak akan mungkin bisa digagalkan oleh apapun dan siapapun. Nah, kita baca di dalam Ulangan ya. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-40 ya. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Tuh. Jadi di sini Tuhan mengangkat tangannya ke langit dan bersumpah demi dirinya sendiri, demi aku yang hidup selama-lamanya. Jadi kalau Yesus mengangkat tangannya ke surga dan mengucapkan satu sumpah atau janji, itu Dia sendiri, demi aku yang hidup. Tetapi ada pribadi lain yang Dia tunjuk di sini, yaitu demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-7, ya. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Nah, di sini ada satu keterangan waktu yang diberikan. Berapa lama durasi waktu yang akan dipakai untuk mencurahkan sangkakala yang ke-7 itu, yaitu 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Berarti 3,5 masa, 3,5 tahun. Nah, ini adalah 3,5 tahun yang kedua dari zaman Antikris itu akan berlangsung pencurahan murka Allah yang berupa cawan itu. Nah, saya bacakan satu ayat lagi di dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Ya. Sungguh,
Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hambanya, para nabi. Nah, ini kita baca tadi bahwa Tuhan itu menyatakan sesuatu kepada para nabi-nabi, dan apa yang dia nyatakan itu pasti akan digenapi. Atau tidak ada sesuatu yang dia lakukan tanpa memberitahukan kepada para nabi. Nanti kita akan melihat itu di ayat yang ke-7 itu. Ya, para nabi itu diberitahukan, dan karena itu apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes ini juga adalah pengulangan dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada para nabi. Dan ini sekaligus ya yang menjadi topik harian renungan kita hari ini adalah Yohanes melaksanakan tugas sebagai seorang nabi Tuhan. Jadi dia sebagai nabi ditetapkan untuk menyatakan sesuatu yang akan dikerjakan Allah di atas muka bumi ini. Nah, itulah makanya pasal 10 ini berbicara tentang panggilan atau tugas kenabian dari Yohanes, Rasul Yohanes itu. Nah, jadi itulah ayat-ayat saudara yang menyatakan bahwa Tuhan itu bersumpah dengan cara mengangkat tangan ke langit, dan bersumpah demi dirinya, bersumpah demi dia yang setingkat, yang sederajat dengan malaikat di dalam hal ini. Nah, jadi sumpah itu sah, dan yang bersumpah itu bukan malaikat biasa, tetapi sumpah atau janji itu diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, berarti apa yang dilarang untuk ditulis di dalam ayat yang ke-4 di atas tadi itu, sebenarnya penyingkapannya adalah peniupan sangkakala yang ke-7. Jadi tidak perlu disampaikan dengan kata-kata, tetapi akan disampaikan, disingkapkan kepada umat manusia melalui satu tindakan, melalui satu peristiwa. Dan peristiwanya itu adalah meniup sangkakala yang ke-7, yang di dalamnya ada 7 cawan. Jadi 7 cawan itulah yang menjadi isi daripada apa yang dikatakan oleh guru itu, yang hendak ditulis oleh Yohanes, tetapi ada larangan dari surga yang berkata, jangan ditulis, meteraikan. Nah, jadi tersingkap sudah. Apa yang dirahasiakan di dalam ayat yang ke-4 itu, nyata di dalam ayat yang ke-7, yaitu bahwa akan ada penghukuman yang maha dahsyat yang akan ditumpahkan Tuhan pada paruh yang kedua dari zaman antikris, atau 3,5 tahun yang kedua dari zaman kesusahan besar itu. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Nah, jadi apa itu? Kalau kita baca padanannya di dalam kitab Yehezkel, nanti saya akan bacakan itu lengkap, ya. Itu adalah satu kitab, gulungan kitab yang tertulis di luar dan di dalamnya, dan apa yang ditulis itu adalah firman Allah, ya. Tetapi di dalam Yehezkel dipernyatakan itu isinya itu adalah berita-berita kedukaan, berita-berita malapetaka yang menakutkan, ya. Ya, jadi ayat yang ke-8 diambil, lalu apa reaksi di dalam Yohanes terhadap
gulungan kitab itu, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Nah, ini satu ungkapan, makanlah. Kertas, ya kalau kita pakai bahasa sekarang itu kertas, ya, disuruh makan. Bisakah itu dimakan? Nah, tentu tidak bisa dengan secara jasmani di situ. Tetapi saya baca lagi saudara untuk mengkonfirmasi apa yang saya pahami dan hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini. Makan di sini adalah satukan firman itu dengan hidupmu. Menyatulah dengan firman itu, ya. Serap firman itu ke dalam kehidupanmu. Nah, itu yang dikatakan makanlah. Sebagaimana makanan yang kita minum, makanan yang kita makan dan air yang kita minum itu menyatu dengan tubuh jasmani kita, maka ungkapan itu diambil untuk menyatakan sesuatu kepada Yohanes tentang firman yang terdapat di dalam gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas darat dan di atas laut itu, ya, diambil, ya. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Waduh, saya kira tidak ada di antara saudara yang asing dengan madu, ya. Tetapi manisnya kata-kata atau tulisan-tulisan yang dimakan oleh Yohanes itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, maka hanya dipakai satu perbandingan. Seperti madu, manis seperti madu. Tetapi ya tidak sama dengan madu manisnya itu. Lebih manis, lebih enak, lebih nikmat daripada madu itu. Tetapi karena batas tertinggi dari manisnya sesuatu di dalam hidup manusia itu pada umumnya madu, maka itu yang dipilih sebagai satu komparasi atau perbandingan dari manisnya firman itu di dalam mulut Yohanes. Tetapi yang sangat-sangat luar biasa di sini adalah di perut pahit. Oh, ini bagaimana kita bisa memahami ini? Di mulut dia manis, sampai di perut dia terasa pahit. Ya, ini nanti saya akan uraikan itu ya. Mengapa manis, mengapa pahit? Saya bacakan dulu ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, sekali lagi. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya. Nah, tadi saya sudah janjikan itu, saya mau bacakan sekarang dulu untuk melihat padanannya di dalam perjanjian lama, lalu akan memberikan kepada kita nuansa-nuansa yang melengkapi apa yang terdapat di dalam Wahyu pasal 10 ini, ya. Yehezkel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Ya, ini di garis bawahi di dalam pikiran saudara. Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka
telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Bangsa Israel, bangsa pemberontak, bangsa pendurhaka, kepada orang itu Yehezkel diutus untuk berbicara atas nama Tuhan. Kepada keturunan inilah yang keras kepala, tuh, pemberontak, pendurhaka, keras kepala, tegar hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, Yehezkel, janganlah takut, tuh. Berarti orang Israel yang kepadanya Tuhan mengutus Yehezkel ini memang satu bangsa yang menyeramkan itu. Janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat dengan kalajengking. Nah, jadi ini satu pengungkapan lagi secara puitis. Ya. Engkau tinggal di tengah-tengah onak dan duri, dan di tengah-tengah kalajengking. Jadi bangsa Israel itu digambarkan sebagai onak dan duri, sebagai kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarkanlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Nah, jadi gulungan kitab yang di tangan Yohanes tadi itu di dalam Yehezkel pasal 2 ayat yang ke-8 itu firman, ya. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Di atasnya itu, ya, kata-kata yang hendak disampaikan kepada bangsa Israel. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Ya, jadi di sini sudah bisa melihat bahwa apa yang tertulis di dalam gulungan kitab itu harus disampaikan kepada bangsa pemberontak, bangsa pendurhaka, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bagaikan onak dan duri, bangsa yang bagaikan kalajengking. Itu satu sisi. Dan sisi yang kedua dikatakan bahwa isi tulisan itu adalah nyanyian-nyanyian, ratapan, dan keluh kesah serta rintihan. Yang saya lanjutkan sampai pasal 3 ayat 4. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah yang engkau lihat itu. Nah, makanlah ini ungkapan, bukan sesuatu yang bermakna literal, ya. Makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah, dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Nah, ini panggilan kenabian dari Yehezkel untuk pergi kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras hati, pemberontak,
pendurhaka itu. Dan apa yang disampaikan oleh Yehezkel kepada mereka adalah nyanyian, ratapan, tangisan, keluh kesah, dan rintihan. Nah, makanlah, sama seperti kepada Yohanes dalam Wahyu pasal 10 ini, makanlah. Terasa manis di mulut, pahit dalam perut. Ini adalah firman yang didengar itu ketika didengar enak, manis seperti madu. Karena ini kebenaran. Tetapi ketika dicerna untuk disampaikan kepada umat yang kemana firman itu ditujukan, lalu kemudian menjadi pahit. Wah, ini bukan sesuatu yang mudah untuk menyampaikannya. Ya, itu terasa pahitnya di situ. Ini sesuatu yang teramat berat untuk dikatakan. Nah, satu hal adalah karena isi daripada firman itu adalah penghukuman, ya, itu yang satu faktor kenapa terasa pahit di dalam perut. Oleh karena berita yang diperintahkan Tuhan kepada Yohanes untuk disampaikan kepada bangsa Israel ini adalah berita yang tidak enak, dan karena beritanya tidak enak, ya tidak menyenangkan pendengar, dan juga pasti tidak akan disukai. Namun, ini tidak bisa ditolak, tidak ada pilihan. Sama seperti Tuhan berbicara kepada Yehezkel, tidak ada pilihan bagi Yehezkel. Ya, suka atau tidak suka, enak tidak enak, harus kau sampaikan firman yang kukatakan itu kepadamu. Makanlah walaupun itu pahit di dalam mulutmu. Nah, jadi apa yang menjadi faktor terasa pahit di dalam perut Yohanes itu adalah karena berita yang hendak disampaikannya kepada bangsa yang diam di bumi ini, direpresentasikan dengan bangsa Israel pada waktu itu, ya, waktu yang akan datang nanti, ya, adalah penghukuman yang teramat maha dahsyat. 7 materai sudah luar biasa dahsyatnya. 7 sangkakala, ya, burung nasar yang terbang di tengah langit itu berteriak berkata, celaka, celaka, celaka. 4 sangkakala yang pertama itu sudah dahsyatnya melebihi kedahsyatan 6 materai, maka 3 sangkakala atau 3 malaikat yang akan meniup sangkakala berikutnya itu kedahsyatannya melampaui kedahsyatan sangkakala yang ditiup oleh 4 malaikat yang pertama itu. Nah, jadi saudara, ini satu berita yang tidak gampang untuk disampaikan. Nah, karena ini berita yang sangat tidak menyenangkan. Itulah sebabnya mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang itu isinya hanyalah mujizat, isinya adalah berkat, isinya adalah pemulihan, isinya adalah berita tentang ekonomi, uang, dan lain sebagainya. Karena kalau dari mimbar itu disuarakan tentang hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan, maka itu berita-berita yang tidak akan laku di dalam gereja. Karena itu saudara perhatikan TikTok di YouTube itu. Apa yang di forward oleh pemirsa, ya, dipotong yang bagian-bagian yang enak didengar, lalu itu kemudian di upload kembali, lalu kemudian itu yang menjadi viral. Tetapi kalau berita-berita yang berbicara tentang saudara harus hidup kudus, saudara harus meninggalkan dosa, saudara harus hidup berkenan kepada Tuhan, itu tidak akan laku, saudara, ya. Itu sejarah, fakta, fenomena
di dalam kekristenan saat ini. Ini yang membuat perut hamba-hamba Tuhan itu pahit. Tetapi betapa pahit pun, karena tidak ada pilihan bagi Yehezkel, bagi Yohanes, dan juga bagi saya, maka harus saya sampaikan dari atas mimbar itu. Ya, tetapi bukan kalau dalam konteks khotbah saya di gereja itu, saya berkhotbah selalu ekspositori. Jadi tidak ada tuduhan bahwa Pak Daniel kutip ayat untuk menghantam jemaat. Enggak. Saya berbicara satu bagian Alkitab dari atas sampai ke bawah. Saya bahas tuntas dalam satu topik, ya, seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di renungan-renungan dan juga di khotbah-khotbah saya di minggu malam itu, sama seperti nanti malam lagi sudah akan melihat. Jadi bagian Alkitab itu saya bahas tuntas. Nah, terserah jemaat apakah mau menerima atau tidak, suka atau tidak, itu bukan urusan saya lagi, tetapi urusan saya adalah menyampaikan berita itu secara utuh. Yang menyenangkan disampaikan, yang tidak menyenangkan juga harus disampaikan. Nah, itulah yang membuat firman yang dimakan oleh Yohanes itu pahit di dalam mulut, karena memang beritanya itu berita yang tidak disukai orang. Ya, kalau saudara perjalanan, ya, saudara tahu bahwa barang ini bagus tetapi jelek kelihatannya, makanan ini penting bagi kesehatan tubuh tetapi rasanya pahit, itu pasti tidak akan laku dibeli orang. Ya, kepada anak-anak kita umpamanya, kita kasih dia obat, ya, kalau dia rasa pahit, maka anak kita itu akan tutup mulut bagaikan digembok, tidak bisa dibuka, karena memang itu rasanya pahit. Tetapi karena itu baik, itu berguna, maka mau tidak mau orang tua harus mencungkil mulut anaknya itu dengan sendok supaya yang pahit itu masuk ke dalam tubuhnya, karena itu menyehatkan. Nah, saudara, saya sedikit khotbah di sini, ya, sedikit khotbah, tetapi itu penting supaya saudara bisa paham bahwa seorang hamba Tuhan itu memang dilematis. Satu sisi dia harus berbicara terus terang kepada umat berdasarkan perintah Allah, tetapi sisi yang lain, apa yang hendak disampaikan ini sesuatu yang belum tentu dan memang tidak disukai oleh orang-orang Kristen. Karena itu Paulus berkata bahwa akan datang masanya orang-orang tidak akan lagi membuka hati dan pikiran bagi kebenaran, tetapi mereka akan membuka telinga mereka bagi dongeng-dongeng, dan karena itu mereka akan memanggil guru-guru yang akan memuaskan selera pendengaran mereka. Selera murahan mereka itu akan dipuaskan oleh guru-guru yang berbicara tanpa dasar Alkitab, atau yang berbicara ayat-ayat Alkitab tetapi ayat-ayat yang sudah dipotong-potong, sudah diedit-edit, yang pahit disingkirkan, yang enak-enak disampaikan kepada jemaat. Dan itu khotbah yang paling laku sekarang ini di gereja-gereja Tuhan, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Nah, jadi saudara yang mendengarkan renungan dari Wahyu pasal 10, khususnya di ayat yang ke-10 ini, saudara harus sadar bahwa firman itu kadang-kadang memang tidak mengenakan, tetapi karena dia kebenaran, maka harus diterima, harus dipercayai. Nah, itu sisi yang pertama. Kenapa firman itu terasa pahit di dalam perutnya Yohanes dan Yehezkel? Adalah karena berita itu berita penghukuman. Nah, yang kedua, kenapa Yohanes merasakan firman itu pahit di dalam perutnya? Adalah karena dia tahu karakter, sifat dari orang-orang yang kepadanya dia diutus untuk menyampaikan firman itu. Di dalam pasal 9, ayat yang ke-20 dan 21. Ya.
jelas nyata di depan mereka bagaimana kebenaran firman itu disingkapkan oleh Yohanes, oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, dengan mujizat-mujizat yang dahsyat, yang tidak bisa dipungkiri kebenarannya bahwa itu adalah tangan Tuhan yang melakukannya. Ya, nah, saya bacakan ayat 20 sekali lagi. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, kepada orang-orang itu, Yohanes disuruh untuk pergi. Katakan kepada mereka. Ya, ini kalau saya berbicara kepada tim Sema Adonai, enak. Karena orang-orang yang dewasa rohani, bagaimanapun firman itu kerasnya, bagi mereka itu tetap merupakan makanan yang lezat. Tetapi kalau ini disampaikan kepada orang-orang kaya yang sombong, orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya, pendeta-pendeta yang tidak tahu apa-apa, tetapi karena dia disukai oleh jemaat, maka dia merasa paling tahu segala-galanya. Ini kalau disampaikan itu, mereka akan cuek. Ya, cuek. Dan ini pengalaman saya, saudara. Ya. Saya sebagai pendeta yang menggumuli teologi ini dengan rentang waktu lebih dari 10 tahun, saya tidak menyombongkan diri, tetapi saya bisa mengukur kapasitas teologi dari banyak hamba-hamba Tuhan, dan beberapa di antaranya teman-teman yang saya coba untuk menyadarkan. Gitu. Tetapi karena mereka itu gembala sidang yang berhasil dalam tanda petik, punya jemaat yang banyak, punya duit yang banyak, disukai oleh orang-orang, maka ketika saya hendak menyatakan kebenaran itu, mereka itu cuek. Nah, inilah saudara-saudara. Kenyataannya sekarang itu bahwa kita ada di tengah-tengah umat manusia yang cuek dengan firman Tuhan. Seperti di Amerika, baru-baru ini ditayangkan di sebuah video YouTube itu. Orang Amerika itu sudah begitu brutal secara rohani, sehingga Alkitab itu diangkat tinggi-tinggi, kemudian disobek-sobek, dan disuting, kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Itulah tanda bukti bahwa kita diutus kepada orang-orang yang keras hati, yang pemberontak itu. Ya, cuma mungkin di Amerika itu belum seperti Onak dan Duri, belum seperti Kalajengking, ya. Tapi coba kalau di negara-negara Timur Tengah, itu golok, senjata, ya, apapun dilakukan, termasuk membunuh dan membakar, ya. Baru-baru ini ada muncul lagi di YouTube itu satu negara di kawasan Asia Timur, Asia Barat dan Asia Selatan itu. Gereja-gereja dibakar. Nah, itulah Kalajengking. Dan kepada orang-orang seperti itu, kita diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, ini pahit, getir di dalam perutnya hamba-hamba Tuhan. Ya, saya di dalam pengalaman mengajar itu kadang-kadang juga terasa pahit itu kalau menghadapi mahasiswa yang keras kepala seperti itu. Saya diundang untuk membawa satu pembekalan di satu gereja. Tetapi di gereja itu ya merupakan pentolan sponsor utama dari gereja itu ketika saya berbicara tentang konsep pilihan, bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu kemudian dia protes. Dia berkata, Pak, kalau begitu untuk apa kita gereja lagi? Untuk apa kita menginjil lagi? Toh dari awal Tuhan sudah pilih si A, tolak si B. Pelayanan kita, pengabdian kita kepada Tuhan tidak lagi merubah posisi itu, karena Tuhan
punya kedaulatan untuk menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Lalu kemudian di puncaknya yang kemudian membuat saya untuk berhenti melakukan program itu di gereja itu, karena dia berkata, Pak, hapus aja itu Pak, diktat Bapak itu. Wah, oke, saya tidak bisa melawan karena saya di situ sebagai pendeta tamu, ya saya oke. Ya, cuma saya berkata, Pak, diktat saya ini saya tidak karang berdasarkan pikiran saya, tetapi saya kutip berdasarkan Efesus pasal 1 dan banyak ayat-ayat lain dalam Alkitab. Jadi, kalau Bapak tidak mau menerima diktat saya, ya tidak masalah. Tetapi saya menghimbau Bapak untuk jangan sampai menolak apa yang dikatakan oleh Alkitab. Salaman, lalu ya udah. Sejak saat itu, saya tidak lagi datang ke gereja itu untuk membawa pembinaan. Nah, jadi itulah saudara-saudara ya, keras kepala, keras hati, pemberontak, pendurhaka. Mereka mau mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga, tetapi menutup hati bagi pengajaran-pengajaran yang menuntut suatu kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci. Ya, nah karena itu maka apa yang disampaikan, apa yang dimakan oleh Yohanes untuk disampaikan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa pada waktu itu adalah sesuatu yang teramat berat untuk diungkapkan di tengah orang-orang yang memang sudah ketahuan karakternya itu. Sama seperti ketika Yosua menggantikan Musa. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua adalah janganlah takut, janganlah tawar hati. Itu berkali-kali disebutkan di dalam Yosua pasal 1. Janganlah engkau tawar hati, janganlah engkau takut. Karena Yosua mengetahui selama 40 tahun kepemimpinan Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini karakter orang Israel yang tegar tengkuk ini, itu betul-betul dipahami oleh Yosua. Karena itu, seandainya ada pilihan, Yosua akan berkata, Tuhan pilih yang lain. Tetapi karena ini penunjukan kedaulatan, berdasarkan kedaulatan Tuhan, maka Yosua tidak bisa menolak. Tetapi ketika ada kata janganlah takut, janganlah tawar hati, itu menandakan bahwa Yosua itu ada ketakutan, ada keraguan di dalam dirinya tentang kemampuan dirinya. Apakah dia sanggup untuk memimpin, mengendalikan dari bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Nah, jadi dari sejarah itu kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel itu tegar tengkuk. Kemudian masuk di dalam periode nabi-nabi, seperti Yeskel tadi, seperti Yeremia, saudara baca di dalam Alkitab, itu nabi-nabi yang diperlakukan secara kejam oleh orang-orang Israel. Karena itu, ini tugas yang berat, terasa pahit di dalam perut. Nah, ayat yang ke-11, maka ia berkata kepadaku, ya, ia malaikat Tuhan tadi di atas itu, yang adalah Yesus itu sendiri. Yesus berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Engkau harus, ya, enak tidak enak, pahit atau manis, suka atau tidak suka, no choice for you. Engkau harus bernubuat. Ya, engkau harus bernubuat. Entah mereka mendengar atau tidak mendengar, itu bukan urusanmu, tetapi urusanmu adalah beritakan firman itu. Nah, kalau kita baca di dalam Yeskel pasal 3, ini satu ayat yang tidak akan pernah saya lupakan, saudara-saudara, karena ini yang menjadi gong, ya, untuk saya tinggalkan SMA saya dulu di Jayapura untuk masuk sekolah Alkitab di Jakarta. Karena dikatakan di dalam Yeskel pasal 3 itu, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga atas umatku. Kalau ada di antara mereka yang berbuat dosa, dan engkau tidak menegurnya, supaya dia berbalik dari dosanya itu,
maka orang itu akan mati di dalam dosanya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Oh, ya, itu hamba Tuhan itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas nyawa dari umat Tuhan. Tetapi apabila engkau sudah menegurnya, sudah menasehatinya, dan dia tidak mau mendengarkan engkau, dia akan mati di dalam dosanya. Dan aku tidak akan menuntut dosanya daripadamu, karena tugasmu sudah engkau emban. Engkau sudah memberitakan firman, engkau sudah menasihati mereka dengan firman. Soal mereka terima atau tidak terima, itu sudah bukan ranamu. Itu sudah merupakan ranaku, rana Roh Kudus untuk menjamah hati orang itu. Tugasmu adalah beritakan firman itu manis ataupun pahit. Nah, saudara-saudara, ini saya sampaikan sedikit di sini bahwa tidak ada seorang pendeta yang punya kuasa untuk mentobatkan orang. Ya, karena itu jangan sanjung pendeta hanya karena pendeta itu membuat kelihatannya banyak orang bertobat dalam pelayanannya. Ya, yang membuat seseorang bertobat kepada Tuhan itu adalah Roh Kudus. Pendeta hanya sampai di batas menyampaikan firman itu. Sesudah dia menyampaikan, tugasnya tunai, tugasnya selesai, dan selebihnya tanggung jawab dari pendengar itu sendiri kepada Tuhan. Nah, sama seperti saya hari ini. Tugas saya adalah menyampaikan firman ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan, kalau saudara mau percaya, puji Tuhan, tidak percaya, itu saya lepas tanggung jawab, dan saudara bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Nah, itulah panggilan kenabian dari Rasul Yohanes. Disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan satu berita yang tidak menyenangkan kepada bangsa yang keras kepala, dan Yohanes tidak punya pilihan kecuali harus menyampaikan. Nah, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk tim Sema Adonai. Alkitab berkata, beritakanlah firman itu, baik atau tidak baik waktunya. Ya, jadi jangan ada banyak alasan. Kalau memang saudara sudah yakin saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, maka laksanakan tugas itu. Ya, saya dengan membawa kitab Wahyu setiap hari ini kepada Bapak Ibu, ini tidak ringan, tidak ringan, saudara-saudara. Ya, kalau umpamanya sekali seminggu seperti yang saya pernah lakukan di sekolah Alkitab, itu tidak terlalu berat, tetapi dengan setiap hari menyampaikannya ini kepada saudara, itu sangat berat. Tetapi karena ini sudah merupakan satu kesepakatan, saya harus menyelesaikan kitab Wahyu ini sampai pasal 21. Nah, saya sampaikan, akhirnya kembali kepada Bapak Ibu yang mendengarkan bagaimana saudara menyikapi. Tetapi harapan saya hari ini adalah, sebagai anak-anak Tuhan, harus kita membuka hati, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima ajaran yang benar ini, sekalipun kadang tidak enak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh melihat pelayanan seorang hamba Tuhan yang memang tidak mudah, diperhadapkan kepada satu situasi yang membuat hidup ini pahit dan getir. Tetapi Tuhan, kami bangga, kami bersyukur, karena kami mau dijadikan sebagai mitra kerja Tuhan untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk bisa menyatakan kebenaran itu sebagaimana apa adanya, dan dengan demikian kami dapat mentuntaskan semua tugas yang Tuhan beri. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu hari ini, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar melalui siaran-siaran langsung ataupun juga siaran tunda. Hamba berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel Palungan atas isi Tuhan yang luar biasa. Biarlah apapun kita mengerjakan, melakukan apa yang sudah Tuhan agendakan dalam kehidupan kita, setia sampai akhir, walaupun kadang tidak mudah. Jangan takut, jangan tawar hati. Kalau Tuhan suruh kita katakan, kita katakan. Kalau Tuhan suruh diam atau apapun, kita lebih baik mendengar
suara yang ada di hati kita, dan konfirmasi dengan firman. Terima kasih Pak Daniel, sungguh luar biasa isi hati Tuhan di pagi ini. Mari kita mendengar saudara-saudariku pujian yang kedua, Kau Allah yang kudus, cover by Murni Brandes. Kami persilakan. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Ya, Tuhan Raja mulia, yang kudus, yang kita terusta, kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami nikmati pada hari ini. Dan kami mengucap syukur bahwa sesungguhnya kami adalah mitra Tuhan
untuk memberitakan firman Tuhan kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Karena itu Tuhan, mampukan kami dengan roh-Mu, supaya tugas ini kami dapat emban secara sempurna. Kami akan mengakhiri renungan pagi Sema Adonai ini dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai. Haleluya. Amin. Amin, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berakhirnya doa blessing ini, berakhir renungan pagi di pagi ini, mari dengan setia bergabung bersama-sama kami untuk belajar pengupasan kitab Wahyu tanpa terasa besok, Wahyu pasal 11. Kami undang, mari ajak teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih untuk bersama-sama mendengar isi hati Tuhan di akhir zaman ini. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih.